Tidak ada bukti memang benda mati itu memiliki nyawa. Maka saya sudah benda mati. Tentu saja tidak hidup sebagai manusia. Tapi bagaimana kalau sebenarnya mereka memiliki perasaan sendiri? Itulah yang ingin diceritakan dari buku Si Pagar dan cerita lainnya. Nah, buku ini adalah sebuah kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh sejumlah penulis, termasuk Cindy Faradiba, Jonas, Zulham Farabi, Dila Meida, dan lainnya. Karena memiliki beragam cerita yang masing-masing memiliki nuansa, tema, dan gaya penulisan yang menarik dikarenakan perbedaan penulis tersebut. Kumpulan cerita pendek seperti ini seringkali menjadi medium eksplorasi kreativitas para penulis, serta menawarkan pengalaman membaca yang variatif bagi pembacanya. Judul utamanya itu adalah Si Pagar. Nah, dari buku ini Si Pagar saya kira merujuk pada salah satu cerita dalam buku ini yang mungkin mengangkat tema tentang batasan dan penghalangan dalam kehidupan manusia. Nah, tapi pas saya cek, selama saya baca, saya tidak menemukan pagarnya sama sekali. Atau mungkin saya salah baca ya. Dan saya udah berharap sebenarnya ada cerita tentang pagarnya. Tapi kalau saya sekalian cek di isi ceritanya, itu cuma ada beberapa. Pokoknya ya. Lanjut, isi buku. Sebagai antologi, buku ini berisi cerita-cerita yang beragam, baik dari segi tema maupun gaya penceritaan. Nah, karena itu, setiap penulis tentu menyumbangkan karya mereka dengan latar yang belakang dan perspektif yang berbeda-beda. Nah, hal ini membuat pembaca dapat menikmati cerita yang tidak monoton. Jadi kayak orang yang gampang bosan kalau baca cerita panjang, itu mereka nggak bosan gitu dengan gaya dan pendekatan yang segar dari masing-masing penulis. Nah, cerita pendek dalam buku ini menyentuh berbagai aspek kehidupan seperti cinta, kehilangan, harapan, atau konflik sehari-hari yang dekat dengan kehidupan. Nah, di buku ini itu kalian mendapatkan perspektif jadi bendanya. Nah, jadi kita perspektif pandangan orang pertama. Majasnya semuanya di sini personifikasi. Jadi kita jadi di sini ada benda mati yang seakan-akan hidup. Gak hanya itu, pembaca cerita ini mungkin membaca untuk memahami cara pandang penulis yang berbeda-beda terhadap isu-isu tertentu. Dikarenakan beda-beda orang udah pasti otaknya berbeda-beda. Jadinya pasti tiap cerita beda-beda. Nah, kita masuk ke selanjutnya. Selanjutnya ada kelebihan. Nah, kelebihannya pertama ada berbagai perspektif. Seperti yang tadi saya bilang, kelebihan berbagai perspektif ini seru. Kehadiran banyak penulis memberikan banyak warna dan nuansa yang berbeda-beda pada setiap cerita. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, setiap penulis kan beda-beda otaknya, sudah pasti beda-beda cerita, dan menurut saya ini asik untuk dibaca. Yang kedua, ringan buat dibaca. Ya, karena ini kumpulan cerita pendek, jadi ceritanya cocok bagi pembaca yang ingin menikmati bacaan dalam waktu singkat. Jadi kalau kalian malas baca buku yang panjang-panjang nih, kayak misalnya novel yang berlembar-lembar, itu kan ceritanya sama. Mungkin ada orang yang suka, tapi kalau saya, karena saya jarang baca novel dan saya lebih suka komik strip lebih tepatnya. Ini menurut saya asik banget karena bacanya tiap cerita beda-beda. Langsung kemana, jadi nggak ada yang nyambung. Nah, kelebihan selanjutnya ada syarat makna. Cerita di dalam memuat pesan moral atau renungan yang relevan. Ya benar, kalau kamu baca, kamu akan merasakan pesan moral yang relevan untuk kehidupan kita sekarang. Lanjut, kekurangannya. Kurangnya kesatuan tema dalam kumpulan cerita pendek. Terkadang tidak ada benang merah yang menghubungkan cerita-cerita tersebut. Nah, ini bisa jadi kekurangan juga, guys. Kalau menurut saya itu adalah kelebihan, tapi bisa jadi itu kekurangan buat kalian. Karena mungkin kalian yang suka bacanya cerita full, itu jadi kekurangan malah. Karena ini bener-bener mungkin pembaca merasa cerita-ceritanya terlalu terpisah buat orang-orang yang suka itu cerita panjang. Terus yang kedua ada konsistensi gaya.
ada tulisan oleh penulis yang berbeda, gaya penulisan dan kualitas cerita mungkin nggak merata, dan emang tidak merata sebenarnya. Kalau dicek tidak merata. Nah, kesimpulannya terakhir, buku Si Pagar dan cerita lainnya adalah pilihan yang menarik bagi pecinta cerita pendek yang ingin menikmati variasi tema dan sudut pandang yang berbeda. Jika kamu mencari bacaan yang ringan namun tetap memiliki kedalaman emosi dan pesan, buku ini bisa jadi pilihan yang tepat. Setelah membacanya, cerita mana yang menurutmu paling berkesan? Terima kasih, saya Muhammad Tafal Watata. Bye-bye.